Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu alladzi an'amana bis-sihhah wal 'afiyah والذي أنزل علينا النعم والمصيبة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله ويا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبده ابتلاه الحديث. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah di Masjid Al-Ikhlas Geraha Properindo Sidoarjo yang dimuliakan Allah, kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah, kita perkuat iman kita perbanyak amal-amal soleh kita pererat ukhuwah kita, dan kita bingkai kehidupan kita dengan pondasi ketakwaan kita yang sesungguh-sungguhnya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi situasi kondisi di mana kula jenengan masih dilanda pandemi, sekaligus juga dihadapkan berbagai macam musibah dan bencana di sana sini, yang kesemuanya ini jamaah sekalian hendaknya menjadi suatu pelajaran buat kita, menjadi wahana untuk introspeksi buat diri kita, sebagai momentum untuk merenungkan makna kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah jamaah sekalian yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berbagai macam musibah ini jamaah sekalian ada kalanya berdimensi sebuah azab, sebuah siksaan, tentu bagi orang-orang kafir yang memang bertentangan dengan aturan dan tatanan Allah. Namun bisa jadi musibah adalah salah satu bagian dari cara Allah untuk mengingatkan umat manusia. Barangkali seorang muslim, seorang mukmin yang masih berbuat kemaksiatan, berbuat keingkaran, maka oleh Allah diingatkan dengan musibah yang kita hadapi ini. Dan yang kita harapkan adalah jamaah sekalian, bahwa musibah ini mudah-mudahan menjadi sebuah cara Allah untuk mencintai kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalahu." Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah juga menegaskan bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia cukup mengatakan, apakah manusia mengira bahwa cukup mengatakan saya beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu jamaah sekalian, mudah-mudahan musibah demi musibah termasuk wabah senantiasa membuat kita ditingkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar kita ditingkatkan kemuliaan di sisinya. Tentunya ketika kita hadapi musibah-musibah ini dengan cara-cara yang terbaik. Untuk itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita sikapi musibah dan pandemi ini jamaah sekalian dengan berbagai macam cara. Di antaranya jamaah sekalian, yaitu dengan meningkatkan kesabaran dan keikhlasan. Sabar, ikhlas, ridha dan yakin
bahwa semua ini berasal dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fa min Allah." Apapun musibah yang mengenai kita, hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan kembali kepadanya. Maka seorang muslim yang baik seperti yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah menegaskan, "Wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu jamaah sekalian? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diserahkan, dikembalikan kepada Allah semata. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, cara menyikapi musibah adalah yakin bahwa semua ini akibat perbuatan kita, sehingga kita mampu untuk kemudian introspeksi diri. Allah menegaskan di dalam surah Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan bencana alam di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. La yudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah akan sedikit mencicipkan sebagian dari azabnya agar mereka kemudian kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, cara menyikapi musibah ini adalah meningkatkan kualitas keimanan kita. Seperti di dalam surah Al-A'raf 96, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila suatu negeri, suatu kampung, suatu lingkungan, masyarakat, umat, warga dan bangsa ini kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kata Allah, kami akan membuka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ini yang kita harapkan jemaah sekalian. Dengan kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas kita terhadap Allah, keyakinan kita kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah akan mengganti musibah demi musibah ini dengan limpahan barokah kepada kita semuanya. Yang berikutnya, yang kelima jamaah sekalian, yaitu meningkatkan, memperbanyak amal-amal soleh dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah. Di dalam surah An-Nahl ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang beramal soleh, baik beriman itu orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, didasari dengan keimanan, maka akan diberikan kehidupan oleh Allah dengan kehidupan yang sebaik-baiknya, dan nanti di hari kiamat diberikan kehidupan yang jauh lebih mulia daripada kehidupan di dunianya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kita perbanyak istighfar, kita perbanyak taubat, dan semangat kita beramal soleh dan saling memberi, saling berbagi antara sesama kita. Apalagi jamaah sekalian, ini adalah bulan yang mulia, bulan Rajab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan anugerah Allah dan juga keberkahannya. Maka tentu kita perbanyak amal-amal soleh kita. Seakan-akan Allah memberikan gambaran kepada kita, ketika kita sekarang sudah diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya adalah kita isi bulan yang dimuliakan Allah ini dengan perbuatan-perbuatan yang sebaik-baiknya. Seperti di dalam surah At-Taubah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah ciptakan dalam satu tahun ini 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 yang disebut dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab sekarang ini. Inilah jamaah sekalian, maka fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah di bulan-bulan itu kita berbuat zalim. Artinya kita disuruh oleh Allah, kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini untuk memperbanyak amal-amal soleh kita, amal-amal sedekah kita, amal-amal baik kita, dibingkai dengan ibadah, hablum minallah dan hablum minan nas. Berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama,
hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang pada akhirnya di bulan Rajab yang mulia ini, kita yang biasanya belum pernah tilawah Al-Qur'an atau tilawah kita sedikit sekali, kita perbanyak. Yang biasanya kita belum pernah salat tahajud, kita perbanyak salat tahajud kita. Karena tahajud itu adalah bisikan-bisikan mesra kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam itulah bertahajud agar kita senantiasa diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan tempat terpuji di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah jamaah sekalian, di bulan Rajab ini juga kita dianjurkan untuk senantiasa beramal sedekah, bertaubat karena Allah, dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi solusi setiap masalah yang kita hadapi. Maka di bulan Rajab ini ada satu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada intinya adalah menjemput perintah salat, dan ternyata salat ini solusi terbaik seperti difirmankan Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, ikhtiar dengan maksimal, ibadah dengan optimal, dan bertawakal secara total. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Selamat sekeluarga, sehat semuanya, dan barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والمؤمنين والمخلصين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي من أهل المؤمنين والمتقين كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم سلمنا والمسلمين وانصرنا والمؤمنين وعافنا من مصائب الدنيا والدين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا وجماعتنا خصوصا جماعة صلاة الجمعة في مسجد الإخلاص من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجماعة وأهل الصحة والعافية وأهل الصحة والعافية وأهل الصحة والعافية وأهل السلامة من مصيبة وأهل السلامة من مصيبة وأهل السلامة وأهل الاستقامة وأهل الهداية وأهل الرزق حلالا طيبا مباركا وأهل الزكاة والإنفاق والصدقة وأهل زيارة المكة والمدينة وأهل زيارة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الاستقامة وأهل الكرامة وأهل حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر